Akhirnya kita udah selesai nonton film Captain America Brave New World. Setelah menyaksikan film ini, tanggapan gue adalah ini sih bukan film Captain America keempat, tapi lebih ke sequel dari The Incredible Hulk tahun 2008 gitu. Karena ada banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan The Incredible Hulk, termasuk karakternya, termasuk ada adegan-adegan dari film sebelumnya. Boom, itu pecah banget gitu. Tapi sebelum kita melanjutkan review ini, tentu saja review ini akan mengandung sedikit spoiler. Jadi kayak statusnya tuh semi spoiler karena ada banyak banget mungkin nanti kata-kata yang nggak sengaja terkeluarkan dari bibir gue yang nggak terkontrol ini. Jadi buat teman-teman yang menghindari banget yang namanya spoiler, mending kalian cabut dulu, nonton dulu. Tapi sebelum kalian cabut, di sini buat teman-teman yang nanyain berapa post credit scene dari film Captain America Brave New World ini, cuma ada satu, itu pun ada di ending, bener-bener di terakhir sebelum kalian nyaksin layar Marvel Studio gitu dan Captain America bakal kembali. Nah di sana. Nah buat teman-teman yang enjoy dengan semi spoiler, so langsung saja kita lanjut review ini. Captain America Brave New World akan melanjutkan kisah perjalanan si Sam Wilson sebagai Captain America yang baru setelah diberikan shield, diberikan emban oleh si Captain America yang asli di Avengers Endgame. Dan sekarang kita akan melihat bagaimana masalah yang lebih kompleks lagi. Kalau di versi series di Falcon Winter Soldier akan menceritakan bagaimana perjalanannya berlatih menggunakan shieldnya tersebut. Nah di sini kita akan melihat bagaimana dia tuh udah bener-bener kayak canggih, pandai, dan juga udah keren banget lah pakai shield gabungan dengan kostum barunya yang dari Wakanda tersebut. Dan menurut gue ini merupakan perpaduan yang luar biasa juga sih. Tapi memang ada di beberapa titik gue mikir kayak apa guna sih ada shield tersebut, kayak harusnya ya cukup dipakai kostum Falcon aja udah keren gitu. Tapi beberapa adegan perkelahian ternyata shield itu juga kebantu banget dibandingkan dia harus pakai sayap mulu di ruangan sempit. Pakai shield itu ternyata worth it banget untuk mengalahkan para musuh-musuhnya gitu. Nah di sini uniknya dia bekerja sama dengan Presiden Amerika Serikat yang nggak dilakukan sama Captain America yang sebelumnya, dan presidennya tentu saja Thaddeus Ross yang diperankan oleh Harrison Ford. Nah di sini menariknya dari film ini bukan cuman menceritakan kisah dari karakter utama yaitu Captain America, tapi juga menceritakan kisah dari si Harrison Ford perubahannya menjadi Red Hulk, bagaimana kok dia bisa berubah. Dan di sini kita diperlihatkan dengan jelas permasalahan dari awal. Kadang gue bingung dengan film ini siapa yang jadi karakter utamanya, karena memang dengan kehadirannya Thaddeus Ross yang diperankan oleh Harrison Ford, pesonanya itu juga nggak kalah dengan Sam Wilson, Anthony Mackie ini sebagai si Captain America, karena memang dua-duanya punya role cerita yang cukup penting di sini. Kadang ada beberapa momen gue mikir kok ternyata cerita dari Harrison Ford sebagai Red Hulk lebih penting dibandingkan Captain America. Tapi setelah filmnya berjalan di babak 2, babak 3, ternyata dua karakter utama ini akhirnya punya masalah yang akhirnya sama-sama terkoneksi. Apalagi di adegan berantemnya itu yang di antara bunga-bunga sakura itu, gila itu epic parah. Gue suka banget gaya-gaya berantemnya. Dan di sini juga diperlihatkan bagaimana Red Hulk-nya nggak yang harus anti pisau gitu. Dan ini bener-bener kayak dengan kekuatan juga beberapa teknologi dari sayap Falcon itu, ditusuklah di badannya si Red Hulk ini, ternyata tetap nusuk gitu, tetap terluka juga ketika di tubuhnya kena beberapa kepingan-kepingan itu. Tapi akhirnya sembuh-sembuh sendiri karena ada kayak healing factor kayak gitu. Dan proses bagaimana Harrison Ford menjadi Red Hulk itu ternyata juga ada campur tangan dari si The Leader ini guys. Dan The Leader akhirnya Samuel Stallone muncul lagi, dan ada beberapa klip-klip gitu ya memperlihatkan bagaimana adegan di film The Incredible Hulk. Seperti yang gue singgung di awal, bener ini lebih ke sequel dari dunia Hulk sebelumnya gitu, karena memang mau nggak mau memang Incredible Hulk yang rilis tahun 2008 itu adalah salah satu film MCU pertama yang pernah ada. Jadi dimasukkan ke sini, gue ngefans banget dengan film tersebut. Apalagi sempat diperlihatkan Hulk versi yang jadul di awal film. Adegan-adegannya bagaimana kehancuran di Harlem itu kan gila, itu diperlihatkan lagi kayak bener-bener nostalgia men. Makanya gue bilang sebelumnya ini kok kayaknya karakter utama agak sedikit terendam gitu. Alangkah lebih baik judulnya itu jadi Captain America yang baru versus Red Hulk, itu lebih paten lagi sih menurut gue. Tapi memang akhirnya berkat di sini bagaimana kayak development karakter dari Harrison Ford sebagai Thaddeus Ross ini membuat kita lebih aware lagi dengan dia, mengingat lagi cerita dari The Incredible Hulk, bagaimana hubungannya pecah antara dengan anaknya sendiri yaitu Betty. Kemudian juga akhirnya kelihatan apa yang dilakukan selama ini sejak The Incredible Hulk sampai ke Sokovia Accord. Di situ benar-benar diceritakan semuanya, dan akhirnya terlihat jelas beberapa kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Thaddeus Ross. Dan di sini membuat kita kayak ada beberapa titik memahami, ada beberapa titik juga yang kayak memang jahat nih orang gitu. Setelah menyaksikan film ini yang tadinya gue cukup ragu dengan Sam Wilson, apakah dia bisa gitu mengambil hati penonton, terutama fans dari Marvel, dia ini jadi Captain America yang baru gitu. Tapi setelah menyaksikan ini yang gue kayak antusias banget dia jadi Captain America, tapi gue lebih nerima
Karena memang di sini dilihatkan bagaimana proses dia sebenarnya dari awal juga kurang percaya diri dengan Captain America. Akhirnya karena memang Sam ini jadi orang yang baik, apalagi di sini ada karakter Bucky, gue sebutin nggak masalah, mungkin nggak mempengaruhi cerita juga ya. Bucky juga sempat muncul sebentar di film ini menasehati bahwa Captain America itu memilih lu tuh bukan karena lu kuat, tapi karena lu baik. Nah situ sih, itu adegan ngena banget dan akhirnya membuat kita lebih kayak simpatik dengan karakter ini dan terbukti dari awal sampai akhir film gue mengikuti cerita ini sama sekali nggak bosan. Dan dengan syuting ulang yang beberapa kali sebenarnya gue kasihan ya sama film ini, tapi hasilnya juga memuaskan gitu. Tapi dengan beberapa budget yang akhirnya melambung tinggi setelah mereka melakukan proses ulang, bahkan memang kabarnya kan si Sidewinder itu kan ditambahkan di detik-detik akhir film yang tadinya kan nggak ada rencana dari Sidewinder, tiba-tiba dihadirkan di sini dan terbukti bahwa Sidewinder, Serpent semuanya itu kayak beberapa tentara bayaran membuat ceritanya jadi kaya. Gue nggak ngebayangin kalau nggak ada Serpent ini jadi kayak kosong banget, dan akhirnya ini another Marvel flop lagi. Apalagi pemerannya Giancarlo Esposito di sini bener-bener membuat ceritanya jadi lebih menarik, sehingga dari awal film gue penasaran sama geng-geng tentara bayaran ini. Meskipun memang dia dikalahkan cukup mudah sama si Sam Wilson, tapi it's okay. Dan ada satu lagi karakter yang cukup kontroversial katanya dari Israel, banyak juga nggak mau nonton gara-gara ini. Tenang guys, peran dari cewek ini juga nggak yang begitu wah banget gitu, karena memang fokus utama dari film ini lebih ke Sam Wilson sebagai Captain America yang baru, termasuk juga ada Harrison Ford, ada Isaiah Bradley juga. Menariknya di sini sang villain utama yaitu The Leader benar-benar pesona itu keren banget di sini. Dan kelihatan beberapa easter egg yang kita perlihatkan bahwa easter egg-nya melihatkan kepalanya nggak yang kayak di komik Akura, itu terbukti ada sejarahnya yang nggak bisa gue sebutkan. Kalian nonton aja nanti gimana kok bisa The Leader jadi jahat kayak gitu. Ternyata memang akhirnya di sini kita melihat kalau The Leader bisa mempengaruhi banyak orang dengan beberapa percobaannya, dan itu keren banget gitu. Bahkan dia ini akan muncul juga di beberapa titik yang menjelaskan bahwa ada dunia lain loh selain dunia kita, dan itu kayaknya singgungan untuk multiverse kayak gitu. Untuk film Captain America Brave New World ini sutradaranya adalah Julius Onah. Jujur gue jarang banget denger nama sutradara ini. Setelah gue kulik-kulik di IMDb, memang filmnya kayak cenderung kurang terkenal, lebih banyak bikin film pendek. Tapi terbukti hasilnya gue kaget ya. Wah, gue cukup suka. Dari segi cerita, transisinya gue cukup suka dari babak 1, babak 2, babak 3, nggak bikin bosan. Tapi memang gue akui di babak ketiga, apalagi setelah perkelahian antara Red Hulk dan juga Captain America itu selesai dan beberapa masalah selesai, si The Leader-nya udah selesai juga, memang ada beberapa adegan menurut gue nggak harus ditambahin, kayak dia ngunjungin ke rumah sakit lah, ngunjungin kayak beberapa ngunjungin penjara lah. Memang akhirnya ada beberapa development dari karakter Thaddeus Ross, akhirnya ketemu sama seseorang, itu juga cukup penting. Tapi kenapa nggak sebelumnya aja dipertemukan? Akhirnya setelah masalah selesai kita harus ngikutin lagi karakter ini ngapain-ngapain aja, itu menurut gue kurang penting ya. Ada beberapa adegan iya benar-benar kerasa yang tiba-tiba muncul. Contohnya kayak The Leader muncul di camp pelatihan tuh, kok tiba-tiba muncul kayak gitu, agak kayak terlalu kebetulan gitu. Memang itu beberapa kekurangan, tapi secara keseluruhan menurut gue enjoy, lumayan film ini. Di sini juga yang perlu kita bahas, kehadiran adamantium juga menarik banget. Terutama ya adegan pas mereka di Samudra Hindia yang disebut mereka Celestial Island itu. Pas datang dari atas kan pakai kameranya si Sam Wilson dari atas terbang, itu kelihatan banget ada bangkai Tiamutnya, gila. Itu bener-bener bikin gue merinding, boom, bom, bom. Bener-bener kayak gue langsung mikir, aduh kenapa sih Eternal 2 nggak dibikin, padahal bisa keren banget, aduh kenapa gitu. Tapi di sini bener-bener puas. Akhirnya yang selama ini kita nanyain, oh apa kabar di Tiamut, kok bangkai segede gitu, kok nggak ada yang tahu, nggak ada yang memperebutkan. Ternyata di sini dijelaskan bahwa kayaknya tersebut mengandung adamantium, logam paling kuat di dunia, bahkan lebih kuat daripada vibranium. Dan buat teman-teman yang bilang kok nggak masuk akal sih pertarungan antara Sam Wilson yang nggak pakai serum kok bisa melawan si Red Hulk. Nah, kalian harus nonton film ini karena ada beberapa kejanggalan-kejanggalan teknologi bantuan dari Wakanda juga yang akhirnya membuat perlawanan mereka jadi masuk akal gitu. Tapi emang Baco no Jutsu tetap ada di sini. Menurut gue Baco no Jutsu dari Sam Wilson untuk mereda amarah dari Harrison Ford sebagai Red Hulk itu belum cukup kuat ini karakter. Harusnya tuh didatengin lah si anaknya Betty Ross kayak papa, ayah, kayak gitu. Akhirnya dia ngeliat Betty Ross ngecil, itu sih lebih masuk akal ya daripada dia bilang, hey, kayak baca justru dari Sam Wilson meskipun dia menyinggung tentang Betty, tapi ya
agak kayak terlalu lazy writing di momen itu ya menurut gue gitu. Ya beberapa kekurangan-kekurangan pasti ada. Makanya di film ini statusnya menurut gue bukan yang bagus banget tapi lumayan. Apakah layak tonton? Sangat layak tonton. Jadi buat teman-teman juga yang kangen dengan film-film MCU, udah ini rekomendasi banget. So secara keseluruhan gue sangat suka dengan penggambaran dari karakter, terutama juga acting dari Anthony Mackie sebagai Sam Wilson. Dan mulai detik ini gue mempercayakan Captain America ke Sam Wilson dan gue cukup percaya setelah melihat penggambaran di film ini. Dan ini menurut gue sih film-film untuk orang-orang yang suka dengan action, apalagi teman-teman yang suka dengan genre kayak Tom Cruise kayak gitu, ini keren banget. Apalagi kayak adegan-adegan perkelahian antara jet Jepang sama jet Amerika di sini datang, gila itu kayak berasa nonton film Top Gun Maverick gitu. Jadi ini keren banget sih dari segi action keren, chemistry antara karakter keren, sinematografi udah nggak perlu ditanyain lagi. Jadi di akhir review gue akan memberikan skor untuk film ini ada di angka 8 dari 10. So dengan angka setinggi itu menurut gue kalian wajib banget nonton. Dan setelah menyaksikan Captain America Brave New World ini, bisa gue bilang bahwa Marvel is back. Sampai jumpa di video review selanjutnya.